Rahayu, 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 semeton warga Bali dimanapun Anda berada, atau semeton dimanapun Anda berada, para penonton setia channel Jero Gede Panji. Saya pada hari ini akan menyampaikan beberapa hal yang menurut saya cukup mengejutkan. Ada berita dari seorang menteri, anggota kabinet yang termasuk cukup baru. Beliau baru 1 bulan bergabung dengan kabinet Pak Prabowo dan Gibran, menggantikan Ibu Sri Mulyani menjadi Menteri Keuangan. Beliau yang memahami dan mengetahui seluk-beluk tentang transfer dana daerah, pembangunan dana daerah, transfer yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada daerah. Sungguh mengejutkan sekali. Ada sejumlah cukup besar ya. Ratusan triliun ternyata sampai tanggal 20 Oktober. Jadi ini dijelaskan. Hingga tanggal 20 Oktober 2025 itu didapatkan menurut catatan yang beliau dapat, Pak Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Pak Purbaya ya, itu menemukan bahwa jumlahnya cukup fantastis, Bapak Ibu. Ini saya tidak paham nih, terus terang. Di tengah-tengah kesulitan masyarakat, kemampuan daya beli menurun, kemudian juga pembangunan juga berkurang, dinamikanya juga berkurang, selalu mengatakan kepada rakyat, para pemimpin di daerah, bahwa ada pemotongan anggaran, ada efisiensi, dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi, ini sangat penting, saudara-saudara semuanya, bahwa hingga hari ini itu ada 234 triliun rupiah dana yang masih menganggur di sistem perbankan menurut catatan BI yang ada dimiliki oleh akun-akun milik pemerintah daerah dan kabupaten di kota di seluruh Indonesia. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Bapak Ibu saudara-saudara Ampure, Badung adalah salah satu kabupaten yang disebut di dalam 15 daftar provinsi dan kabupaten yang masih menyimpan dana yang seharusnya sudah disalurkan dalam bentuk-bentuk proyek-proyek, stimulan, dan lain sebagainya. Jumlahnya lumayan, 2,27 triliun, 2.270 miliar dana yang seharusnya terserap kepada proyek-proyek di Kabupaten Badung masih mangkrak atau mengendap di salah satu rekeningnya barangkali di perbankan. Dan yang mengatakan ini bukan orang sembarangan, tetapi Menteri Keuangan kita, Bapak Purbaya Yudi Sadewa. Luar biasa, di tengah-tengah kesulitan masyarakat, kemacetan jalan yang luar biasa, dan lebih aneh lagi, Bapak Ibu, ya, beberapa bulan yang lalu bupati yang kita sayangi dari kabupaten kita yang kita banggakan, Kabupaten Badung ini, menyatakan akan meminjam dana sekitar 2 triliun untuk menanggulangi kemacetan di Kabupaten Badung. Sekarang Anda sudah punya uang, Bapak Bupati yang saya hormati. Badung sudah ada uang 2,27 triliun lebih. Kenapa tidak cepat dieksekusi, Pak? Tolong dijelaskan kepada kami. Sudah saatnya pemerintah Kabupaten Badung, dalam hal ini Bupati Badung, harus menjelaskan hal ini semuanya. Sebagai kabupaten terkaya di Bali, kabupaten penyumbang BKK besar-besaran dulu di tahun 2024 yang lalu kepada kabupaten-kabupaten lain di Bali, sebagai penyumbang devisa terbesar, PAD terbesar, seharusnya hal ini tidak terjadi. Saya kira semua orang tahu. Lalu lintasnya macet. Daerah Canggu beberapa hari yang lalu, beberapa jam yang lalu, 2-3 hari yang lalu, mengalami asal hujan sedikit banjir. Kenapa tidak disalurkan untuk hal-hal infrastruktur seperti itu? Sekali lagi, saya tidak bermaksud jelek atau saya tidak bermaksud apa-apa. Saya membuat video ini
semata-mata karena saya mencintai Bali. Karena saya ingin Bali lebih baik, lebih makmur, lebih tertib. Masyarakatnya lebih sejahtera. Dana ada. Sementara 2 bulan, 3 bulan lalu Anda mengatakan, Pak Bupati Badung, Anda akan pinjam uang untuk menangani kemacetan. Nah, sekarang sudah ada. Pemerintah pusat sudah mentransfer dengan sigap. Luar biasa. Ini fenomena aneh yang perlu dijawab dengan terbuka. Semoga pemerintah Kabupaten Badung, Bupati Badung, Wakil Bupati Badung, Sekretaris Daerahnya bisa lebih transparan terhadap hal ini. Di mana uang itu mengendap? Siapa yang memerintahkan mengendapkan uang tersebut? Kenapa tidak disalurkan dalam bentuk proyek-proyek atau stimulan-stimulan tertentu yang sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundangan? Accountability, transparansi itu penting. Sudah tidak saatnya lagi bisik-bisik, sudah tidak saatnya lagi diam-diam, sudah tidak saatnya lagi politik-politik dagang sapi dimainkan di seluruh wilayah NKRI ini. Kebetulan kita sekarang punya seorang menteri menteri yang sebelum beliau ditunjuk oleh Bapak Presiden menjadi penggantinya Ibu Sri Mulyani, menjadi Menteri Keuangan yang menjaga marwah keuangan negeri ini. Tentu ini tidak akan pernah mungkin tidak akan pernah tahu. Hanya terdengar bahwa dananya sekian triliun mengendap, tapi daerah mana tidak pernah diumumkan. Nah, sekarang beliau adalah orang-orang prudence, orang-orang yang paham apa tujuan daripada APBN, APBD ini dibuat, yaitu untuk kemaslahatan, untuk kemanfaatan pembangunan di daerah. Yang macet tanggulangi macetnya, yang banjir tanggulangi banjirnya. Yang belum dibangun sekolah, pusat kesehatan, dan lain sebagainya, bangun. Dana nganggurnya ada. Anda bilang mau pinjam uang. Bagaimana ini Pak Bupati? Tolong, dengan segala hormat, saya minta tolong, saya tidak punya persoalan apa-apa dengan Bapak. Saya warga Badung, warga Bali, warga Badung berKTP Badung. Saya ingin dana-dana itu tersalur menjadi proyek-proyek yang bisa membuat Badung itu lebih baik, lebih tertib, lebih makmur rakyatnya, lebih sejahtera rakyatnya. Hanya itu demi itu. Mari kita diskusi dengan sehat. Semeton semuanya yang kebetulan mendengar hal ini, mari wacanakan hal ini. Tidak 1 rupiah pun dana APBN boleh mengendap. Semua harus ada, semua harus berada pada porsi-porsi yang sudah disiapkan untuk kepentingan proyek, untuk kepentingan program, bukan diendapkan. Apalagi kalau nanti terbukti ternyata disimpan dalam bentuk rekening deposito, maka bunganya harus dikembalikan, wajib dikembalikan kepada anggaran-anggaran daerah. Sekali lagi, saya mohon maaf kepada Pak Bupati Badung, Nyoman Adi Arnawe, tolonglah. Saya yakin Anda orang baik, Anda orang jujur. Buka sekarang, mari kita terbuka. Ada transparansi yang harus Anda sampaikan. Contohnya hari ini juga, 2 hari yang lalu disampaikan oleh Pak Menteri, hari ini juga Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, ada yang sering disebut dengan KDM, beliau disebutkan KDM, Kang Deddy Mulyadi, beliau melakukan verifikasi karena beliau tidak merasa punya deposito atau tabungan dana nganggur sebesar 4 triliun lebih. Beliau sudah mengakui bahwa ada 2 triliun memang sudah dianggarkan, hanya waktunya belum. Apakah hal ini sama juga dengan Kabupaten Badung yang 2,27 triliun juga mangkrak? 2,27 triliun apabila ditempatkan dalam bentuk rekening deposito, bunganya itu sekitar 7 miliar sebulan. Sekali lagi tolong dicatat, 7 miliar sebulan. Siapa yang menikmati 7 miliar itu? Jadi apa 7 miliar itu? Dan pertanyaannya adalah, apakah boleh dana yang dianggarkan untuk pembangunan rakyat disimpan di rekening-rekening perbankan yang tidak ada gunanya, seolah-olah Badung kelebihan uang. Di satu sisi, beberapa bulan yang lalu, sekali lagi, Bupati Badung mewacanakan akan meminjam dana
sebesar 2 triliun untuk menanggulangi kemacetan. Halo, ini sudah ada. Sekarang sudah bulan Oktober. Sebentar lagi akhir tahun. Ampura. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Mari bertransparansi, mari terbuka, biasakan debat dengan data dan fakta. Rahayu, rahayu, rahayu.